Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan pertarungan seru para hero yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ya, kalau zaman sekarang kayak Mobile Legend gitulah ya. Tiap hero memiliki kekuatannya masing-masing. Nah, penasaran kan gimana skinnya dari tiap hero? Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai pada tahun 1617 yang memperlihatkan keluarga Hanzo di Jepang. Ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan satunya masih bayi. Ketika Hanzo pergi mengambil air di sungai, tiba-tiba di luar rumah terjadi penyerangan yang mencari Hanzo. Istri Hanzo pun bergegas untuk menyembunyikan anak terkecilnya di tempat tersembunyi di bawah lantai. Saat istri Hanzo dan anak terbesarnya ingin kabur keluar rumah, Bian menghalanginya. Ia menanyakan di mana keberadaan Hanzo. Karena tidak diberitahu, istri dan anak Hanzo itu pun ditusuk dengan es yang keluar dari tangan Bian. Hanzo yang mendengar teriakan istrinya langsung panik dan berlari ke arah rumahnya. Tentu saja istri dan anak terbesarnya itu pun sudah mati menjadi es. Para penyerang itu pun ternyata masih ada di sana, dan pertarungan sengit pun terjadi. Hanzo dapat memenangkan pertarungan itu dengan samurai dan kunai yang ia ikat dengan tali panjang. Kini tinggal satu yang tersisa, yaitu Bihan. Dengan santai, Bihan menunggu Hanzo sambil duduk. Bihan ini ingin membunuh semua keluarga Hanzo hingga klan Shirairu hilang dari muka bumi. Hanzo pun langsung melemparkan kunainya. Namun Bihan dapat menghindarinya. Tapi kunai yang menancap di pohon itu, ketika Hanzo tarik berhasil mengenai pipi Bihan. Pertarungan pun terjadi. Namun sayangnya, Hanzo berhasil ditusuk oleh Bihan dengan kunai Hanzo sendiri. Bihan pun pergi setelah Hanzo tersungkur. Lalu beberapa saat kemudian, Hanzo yang mendengar tangisan anaknya terbangun dan berjalan ke arah rumahnya. Karena sudah mengalami luka yang sangat serius, ia pun tak sanggup. Dan tiba-tiba ada api yang melahapnya hingga menjadi abu. Lalu datang seorang laki-laki menggunakan teleport petir ke sana. Orang ini kemudian mengambil bayi Hanzo yang sendirian di dalam rumah dan membawanya pergi. Scene berpindah ke Cole yang merupakan seorang penggulat amatir. Saat ia sedang bertarung, ada seorang pria yang datang mengamati. Namun sayangnya, Cole harus kalah dalam pertarungannya. Di dunia luar, Bihan yang sekarang sudah menjadi subhero diperintahkan untuk membunuh semua pembela bumi. Karena menurut ramalan, keturunan Hanzo akan menghancurkan mereka. Tentu saja subhero tidak mempercayai ramalan itu, karena ia sudah membunuh semua keturunan Hanzo berabad-abad yang lalu. Kembali lagi ke Cole. Dia ini seperti mendapatkan pandangan sekilas mengenai Hanzo, namun ia mengabaikannya. Cole yang sedang bersama anak perempuannya dihampiri oleh seorang pria yang mengamatinya tadi, yang bernama Jack. Jack menanyakan tanda lahir yang dimiliki oleh Cole, yaitu berbentuk naga. Setelah menunjukkan tanda lahirnya, Cole pergi untuk makan malam bersama anak dan istrinya. Ternyata Jack ini ada di dalam mobil memantau mereka. Tiba-tiba salju turun, namun sekarang bukan musim salju. Benar saja, ternyata subhero datang ke sana dan membuat serangan. Jack pun langsung menghampiri Cole dan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil. Ternyata Jack ini juga mempunyai tanda naga, di mana tanda ini menandakan bahwa mereka dipilih untuk bertarung membela bumi. Walau mereka kabur dengan mobil, subhero telah mencegatnya. Jack meminta Cole untuk pergi ke Washington, menemui Sonya Black membawa mobil. Dan ia berhenti untuk menghadapi subhero sendiri. Ya, karena Jack masih belum bisa mengalahkan Sub-Zero, kedua tangannya pun dibekukan dan dihancurkan.
Lalu ia dijatuhkan dari lantai atas. Sedangkan Cole memutuskan untuk pergi sendirian meninggalkan keluarganya di rumah. Karena Sub-Zero memburu orang yang mempunyai tanda dan Cole tidak ingin membahayakan keluarganya. Sampainya di tempat tujuan, Cole berhasil bertemu dengan Sonya Black pada persembunyiannya. Di sini, Sonya lebih menjelaskan lagi kalau tanda itu adalah sebuah panggilan untuk membela bumi di Mortal Kombat. Di sana, ternyata juga ada Keno yang menjadi tahanan dari Sonya. Keno ini juga punya tanda, tapi dia seorang penjahat. Namun, tiba-tiba ada monster kadal yang menyerang mereka. Keno akhirnya melepaskan rantainya dan membantu menyerang monster itu hingga berhasil dibunuh. Keno mengetahui kalau mereka akan pergi ke kuil Raiden. Namun, tentu saja Keno tidak mau memberitahu di mana tempat itu. Setelah Sonya menawarnya 2 juta dolar, Keno pun menawarnya dengan 3 juta dolar. Dengan terpaksa, Sonya menyetujuinya. Ketika di dalam pesawat, lagi-lagi Cole mendapatkan penglihatan mengenai Hansu yang meminta untuk dibebaskan. Mereka pun terjun dari pesawat untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Setelah lama berjalan, mereka bertemu dengan Liu Kang dari Shaolin Order of the Light yang mempunyai kekuatan api. Dan pria itu mengantarkan mereka ke kuil Raiden. Ternyata Jack pun ada di sana, terbaring tak sadarkan diri dengan kedua tangannya yang telah hilang. Lalu mereka menemui Tuan Raiden, yang ternyata adalah orang yang mengambil anak Hansu dulunya itu. Raiden berkata, kalau mereka bertiga tidak sesuai dengan kriteria, di mana musuh dari luar ini telah mendapatkan 9 kemenangan berturut-turut, dan 1 kemenangan lagi, mereka akan memerintah bumi selamanya. Lalu Cole tidak menyerah dan mencoba meyakinkan Raiden. Namun, tiba-tiba Sub-Zero datang bersama pemimpinnya untuk menyerang kuil itu. Liu Kang dan Kung Hu tak sanggup mengalahkan Sub-Zero. Untungnya, Raiden berhasil membuat pembatas menggunakan petirnya yang melindungi kuil, sehingga membuat Sub-Zero dan pemimpinnya kembali ke dunia luar. Namun, Sang Tum berjanji akan kembali lagi untuk mengambil alih bumi. Kini, Cole pun berlatih untuk menemukan kekuatannya. Sonya yang tadi berbolehkan mengikuti latihan, akhirnya menemukan Jack yang akhirnya terbangun. Ternyata Jack telah diobati dan tangannya diganti dengan tangan besi. Cole yang berlatih dengan keras, namun belum juga menemukan kekuatannya. Sedangkan Keno malah menemukan kekuatannya terlebih dahulu ketika makan bersama, dan ia dibuat marah oleh Liu dan Lau, di mana kekuatan Keno adalah laser api yang keluar dari matanya. Hal ini membuat Cole berlatih lebih keras lagi karena waktu yang semakin menipis. Raiden pun menemui Cole yang sudah terlihat menyerah. Di sini, Raiden menjelaskan kalau Cole memiliki tanda itu sejak lahir, karena ia adalah keturunan dari Hansu, di mana anak yang diselamatkan oleh Raiden dulu itu ternyata perempuan, dan ia menyembunyikannya di tempat yang aman. Tapi kini Raiden merasa kecewa dengan Cole, dan memintanya untuk kembali ke keluarganya saja dengan portal yang Raiden buat. Sementara itu, di dunia luar, Sang Su memutuskan untuk membuat Keno berkhianat agar membuka pembatas yang dibuat oleh Raiden. Dan rencana mereka pun berjalan dengan lancar. Kini kuil itu diserang oleh dunia luar, sedangkan Cole sendiri yang ada di rumahnya tak luput dari serangan. Ia didatangi oleh petarung berbadan besar yang memiliki 4 tangan dari dunia luar. Karena Cole belum menemukan kekuatannya, ia hampir dibunuh. Untungnya istrinya menolongnya dengan menggunakan kapak. Tapi kini istri dan anaknya yang menjadi sasaran. Dengan kekuatan cinta untuk menolong keluarganya, Cole tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang berupa lilitan yang berbentuk armor pada tubuhnya, di mana armor itu membuat ia menjadi kuat menerima serangan.
Akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan dengan pedang yang keluar dari lilitan yang ada pada armornya juga. Raigen yang baru datang ke kuil itu memutuskan untuk memanggil Cole lagi menggunakan portalnya. Sayangnya, jiwa Law berhasil disedot oleh Sangsung. Raigen pun menarik mereka yang masih tersisa ke ruangan kosong yang Sangsung tidak dapat pergi ke sana. Dengan rasa pasrah, Cole mengajak mereka semua untuk melawan lagi karena ini belum berakhir. Di sini Raigen memberikan kunai milik Hansu yang bahkan di kunai itu masih terdapat darah Hansu. Kini mereka menyusun strategi dengan memisahkan musuh mereka ke tempat-tempat berbeda menggunakan kekuatan Raigen, sehingga mereka bisa saling melawan, tidak keroyokan. Pertarungan lagi-lagi terjadi. Jack berhasil memfatiliti dengan mentabok kepala lawannya sampai hancur. Sonya memfatiliti Keno dengan menusuk tepat di mata Keno. Liu dapat membunuh musuhnya dengan membakar sampai menjadi abu. Sedangkan Cole sendiri akhirnya dibantu oleh Sonya yang seperti mempunyai sesuatu di tangannya yang dapat menembak hingga membuat perut musuhnya bolong. Di mana kekuatan itu ia dapatkan dari hadiah perpisahan dengan Keno. Akhirnya, keluarga Cole menjadi sasaran Sub-Zero untuk memancing Cole. Kini, Sub-Zero dan Cole pun bertarung. Cole yang jantungnya hampir dibekukan oleh Sub-Zero mencoba menyerang menggunakan kunai milik Hansu. Tiba-tiba kunai itu bersinar dan Sub-Zero pun terkejut mengetahui kunai itu milik Hansu. Ketika Sub-Zero ingin menusuk Cole, tiba-tiba ada kunai dengan tali yang menancap di tangannya. Ya, tentu itu dari Hansu yang kini telah menjadi Scorpion. Di tengah pertarungan Scorpion dengan Sub-Zero, Cole mencoba untuk menghancurkan es yang membekukan istri dan anaknya. Namun, Sub-Zero yang mengetahui mengagalkannya. Kini Scorpion dan Cole pun bersama-sama melawan Sub-Zero. Sayangnya, sebagian badan Scorpion dibekukan oleh Sub-Zero. Tapi Cole berhasil melawan dan menusuk Sub-Zero. Dan Scorpion pun dapat menggunakan apinya untuk membuat sebagian es mencair. Ia berhasil membuat Sub-Zero hampir kalah dengan bantuan dari Cole. Tapi Scorpion meminta Cole untuk menyerahkan Sub-Zero kepadanya saja. Cole pun pergi menyelamatkan istri dan anaknya, sedangkan Sub-Zero sendiri akhirnya berhasil dilenyapkan menggunakan api Scorpion. Setelah berpesan untuk menjaga keturunannya, Hansu atau Scorpion ini pergi menggunakan api portalnya. Setelah itu, teman-teman Cole yang lainnya datang ke sana menggunakan kekuatan Raigen. Tiba-tiba, Sangsung datang ke sana. Karena banyak cincong, Raigen pun langsung mengirim Sangsung kembali ke dunia luar. Kini mereka sudah aman, namun masih memiliki musuh. Dan Raigen memerintahkan untuk menemui seseorang. Cole pun berhenti dari pekerjaan gulatnya, karena akan menemui seseorang itu di Hollywood. Dan film pun selesai. Gimana filmnya menurut kalian? Tulis di kolom komentar sini ya. Mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.